Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Made Wahyuni, SEMSI, selaku pemimpin utama, yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK, selaku pemimpin pendamping, yang terhormat Ibu Gusti Ayu Kencana Sari Dewi, SEMSI, selaku penelaah. Di sini saya izin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, ukuran perusahaan, dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Pandita Septiani dengan NIM 1917051008. Baik, di sini bahan pokok yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 adalah kajian teori, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Baik, selanjutnya adalah pada bab 1 yaitu latar belakang. Jadi, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja perusahaan, sehingga perusahaan harus memiliki kinerja yang baik dan efisien agar memiliki atau memperoleh laba. Sehingga parameter ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan melakukan pendekatan atau pengamatan pada informasi keuangan pada masing-masing perusahaan. Jika perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik, maka perusahaan itu dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang buruk atau tidak baik, maka perusahaan itu akan lebih mudah untuk tersingkir dari persaingan bisnis. Selanjutnya adalah sektor barang konsumsi adalah sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami penurunan kinerja keuangan dengan menggunakan indikator ROA yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2021 dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu perusahaannya yaitu Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki persentase tertinggi sebesar 60,7%. Tapi hal tersebut mengalami penurunan hingga angka terendahnya yaitu sebesar 0,5%. Dan jika PT Unilever Indonesia Tbk bukan perusahaan yang memiliki persentase rasio di atas standar rasio Unilever aset di tahun 2019 dan sampai 2021. Jadi penelitian ini menggunakan standar rasio ROA yaitu sebesar 30% menurut Kasper 2008. Selanjutnya, jika dilihat dari variabel digunakan, perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang terendah adalah pada Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang memiliki persentase 2% dari persentase yang harusnya, dan yang tertinggi adalah dari PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk yang memiliki persentase pengungkapan CSR sebesar 23% dari pengungkapan seharusnya. Kemudian jika dilihat dari nilai ukuran perusahaan itu mengalami peningkatan di setiap tahunnya tapi tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangannya. Kemudian dari solvabilitas masih berada di atas standar rasio industri di beberapa perusahaan, tapi hal tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan nilai kinerja keuangannya. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama itu terjadi penurunan yang tidak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan menggunakan pengukuran return on asset. Kemudian kedua, terjadinya penurunan pada pengungkapan corporate social responsibility pada sampel perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2019 sampai 2021. Kemudian ketiga, terjadinya kenaikan yang stabil pada nilai keukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi, tapi hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan kinerja keuangan perusahaannya. Kemudian yang keempat, terjadinya kenaikan dan penurunan pada nilai solvabilitas pada sampel perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2019 sampai 2021. Kemudian pembatasan masalahnya adalah pada penelitian ini memfokuskan pengamatan pada corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan solvabilitas sebagai variabel independen untuk mengukur bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI di tahun 2019 sampai 2021. Tinggal rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada manufaktur sektor barang konsumsi di periode 2019 sampai 2021?
Kemudian kedua adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga, apakah solvabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI di periode 2019 sampai 2021. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan yang perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran terhadap kinerja perusahaan dan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Yang pertama, kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah kegunaan praktis, yaitu ada bagi peneliti, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian bagi investor memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi investor, khususnya melihat kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga bagi perusahaan, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat bagi pihak lain, jadi bisa dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi penulis lain yang sedang melakukan penelitian di bidang kajian yang sama. Baik, selanjutnya adalah pada bab 2, yaitu landasan teori. Jadi grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal. Jadi teori sinyal ini adalah memaparkan bagaimana perusahaan dalam memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Jadi sinyal ini diberikan itu berupa informasi mengenai kondisi atau keadaan perusahaan, di mana sinyal ini akan memberikan sinyal positif atau negatif kepada pengguna laporan keuangan. Contohnya seperti pengungkapan CSR ini akan memberikan sinyal yang positif kepada perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan CSR secara tidak langsung, stakeholder akan memberikan kesan yang baik kepada perusahaan, sehingga stakeholder akan memberikan penanaman modal pada perusahaan tersebut atau melakukan investasi. Sehingga hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan atau perusahaannya. Selanjutnya ada CSR, ukuran perusahaan dan solvabilitas. Jadi CSR ini dihitung berdasarkan deskripsi pengungkapan CSR pada laporan tahunan atau laporan keberlanjutan di masing-masing perusahaan. Kemudian ada ukuran perusahaan, di mana indikator digunakan adalah logaritma natural dari total aset. Kemudian ada solvabilitas, yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam membiayai aset yang dimiliki dengan menggunakan pinjaman. Baik, selanjutnya ada penelitian dahulu di mana Diana, Lelio, dan Maria Stefani 2020 menyatakan bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian pada penelitian Arya Ningsih, Novita Sari, dan Widya Stuti tahun 2022 di mana menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan corporate social responsibility dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan sedangkan pada penelitian Januarti tahun 2019 menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan dan CSR secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pada Asnawati tahun 2020 menyatakan bahwa variabel solvabilitas ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah kerangka pikir pada slide berikut, di mana X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Kemudian ada hipotesis penelitian, di mana ada 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian hipotesis 2, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan hipotesis 3, yaitu solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu rancangan penelitian, yang dapat dilihat pada slide berikut.
Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Jadi populasi digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 sampai 2021, di mana totalnya itu sebesar 86 perusahaan. Kemudian ada sampel penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Kemudian yang kedua, perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan yang mencatat kerugian di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang keempat adalah perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian definisi operasional variabel penelitian, di mana kinerja keuangan merupakan hasil pencapaian hasil dari memenuhi tujuan perusahaan. Di mana analisis keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio return on asset dengan rumus yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian ada CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap shareholder, stakeholder, dan masyarakat atau lingkungan sekitar agar menciptakan hubungan yang baik dan seimbang sesuai dengan lingkungan dan budaya di mana tempat perusahaan itu berdiri. Di mana rumusnya yaitu skor akhir sama dengan total pengungkapan lingkungan yang dilakukan dibagi dengan total pengungkapan lingkungan yang seharusnya dilakukan. Kemudian, ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari ekuitas, nilai perusahaan atau total aset dimiliki perusahaan dengan rumus yaitu ukuran perusahaan sama dengan LN sama dengan total aset. Kemudian ada solvabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial baik itu jangka panjang atau jangka pendek dalam mengukur sejauh mana perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Dengan rumus menggunakan debt to asset ratio di mana rumusnya itu total utang dibagi dengan total aset. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Kemudian metode pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi atau data yang dikumpulkan jenis data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan yang berupa dari laporan tahunan atau annual report. Jadi sumber data penelitian ini diperoleh melalui perusahaan manufaktur yang berjalan di sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber datanya itu dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian analisis data itu ada 3, di mana ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Di mana uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji multikonelitas, yang ketiga adalah uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitas, dan kemudian pengujian hipotesis itu ada 3, uji koefisiensi determinasi, dan yang kedua ada uji parsial, yang ketiga adalah uji signifikasi simultan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.